Deskripsi masalah. Bencana alam yang beruntun menimpa Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri. Misalnya, seseorang menjadi hilang kabarnya, tidak diketahui di mana keberadaannya, kapan akan kembali, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan masalah dalam rumah tangga, khususnya istri yang perlu mendapat kepastian untuk menikah dengan laki-laki lain. Demikian pula bagi ahli waris dalam kepastian untuk mendapatkan warisannya. Sebab, jika istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain atau harta benda suaminya telah diwariskan, dikhawatirkan ternyata dia datang kembali. Pertanyaan 1. Berapa lamakah masa tangguh atas orang yang hilang habarnya yakni mafqud, bagi istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain? Begitu pula bagi ahli waris untuk mewarisi harta peninggalannya. 2. Bagaimanakah bila seseorang yang hilang habarnya itu kemudian datang kembali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain? Begitu pula setelah hartanya dibagikan kepada ahli waris. Jawaban 1. Masa tangguh bagi istri dan ahli waris atas seorang yang hilang habarnya yakni mafqud, diperinci sebagai berikut. Masa tangguh atas seorang mafqud bagi istri untuk boleh menikah dengan laki-laki lain terdapat 3 pendapat, yaitu sampai terdapat kepastian si mafqud meninggal dunia, sampai 4 tahun dan 4 bulan 10 hari, masa idah wafat, sampai mendapat keputusan hakim, baik karena fasak maupun pelanggaran taklik talak. Masa tangguh atas surang mafqud bagi ahli waris untuk mewarisi harta peninggalannya, terdapat 2 pendapat, yaitu sampai terdapat kepastian si mafqud meninggal dunia, sampai meninggalnya mayoritas orang-orang yang seusia dengan si mafqud tersebut. 2. Apabila si mafqud datang kembali maka, bila istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain maka dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Istri tersebut tetap menjadi istri suami yang baru. Sebab, pernikahannya dengan si mafqud sudah terputus dengan fasak atau keputusan hakim. Si mafqud mempunyai 2 opsi yaitu menarik istrinya yang telah menikah dengan laki-laki lain, merelakan istrinya yang telah menikah dengan laki-laki lain dengan kompensasi laki-laki lain yang menjadi suami barunya tersebut memberikan mahar mitsil kepadanya. Bila harta warisannya sudah dibagi ahli waris, maka mereka wajib mengembalikannya atau menggantinya bila harta warisan yang diterimanya telah habis. Referensi 1. Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran, Juz 5 halaman 115. يعني تعالى ذكره بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة فتوجبوها بينكم وبينهن وتعقدوها قبل انقضاء العدة يساوي حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فجعل بلوغ الأجل للكتاب والمعنى للمتناكحين أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها. Maksud Allah dengan firman-Nya, janganlah kamu berazam, bertetap hati, untuk berakad nikah. Adalah, jangan kalian sahkan akad nikah wanita yang masih dalam masa idah. Lalu kalian tetapkan wanita tersebut antara kalian dan mereka para wanita, dan kalian nikahi dia sebelum habis masa idahnya. Firman Allah, sebelum habis idahnya, adalah sehingga wanita itu sampai pada batas habis masa idahnya, yang telah dijelaskan Allah dengan firman-Nya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beridah 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah 234.
Allah telah menyebutkan batas masa iddah dalam Al-Quran. Artinya, bagi sepasang calon pengantin, si calon mempelai laki-laki tidak boleh menikahi calon mempelai perempuan yang masih dalam masa iddah. Lalu ia berkeinginan mengikatnya dengan tali pernikahan, kecuali ia telah menghabiskan masa iddahnya. Maka seketika itu pula batas waktu iddah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran telah habis. 2. Tanwirul Hawalik Syarhul Muwatta, Juz 2 halaman 95. قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. Imam Malik berkata, jika ia menikah setelah selesai masa iddahnya, kemudian suami barunya itu melakukan hubungan badan dengannya ataupun tidak, maka tidak ada jalan bagi suami pertama untuk kembali padanya. Imam Malik berkata, demikianlah ketentuan masalah ini menurut kami. Namun jika suami lama menemui sang istri sebelum terjadinya pernikahan yang kedua, maka dialah yang lebih berhak terhadap istrinya. Imam Malik berkata, saya mendapati para ulama mengingkari riwayat yang dikatakan oleh sebagian ulama berasal dari Umar bin Khattab. Ia berkata, suami pertama boleh memilih, meminta mahar yang telah diberikan kepada istrinya atau memilih istrinya. Imam Malik berkata, dan telah sampai kepadaku, bahwa Umar bin Khattab berkata tentang wanita yang mendapat talak dari suaminya yang tidak ada di tempat, sedang pergi, kemudian si suami merujuknya, namun pernyataan rujuknya tidak sampai ke pihak istri, sementara yang sampai kepadanya hanya talaknya saja, kemudian si wanita itu telah menikah lagi. Sungguh bila suami kedua telah melakukan hubungan badan dengannya ataupun belum, maka tidak ada jalan bagi suami pertama yang telah menjatuhkan talak untuk kembali pada istrinya. Imam Malik berkata, riwayat ini yang paling aku sukai dari beberapa riwayat yang telah aku dengar tentang kasus ini dan tentang mafqud. 3. Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, Juz 8 halaman 400. فصل الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر وينفق عليها الحاكم من ماله إن كان في بلد الزوجة مال فإن لم يكن كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها وإن انقطع خبره ولم يوقف على حاله حتى يتوهم موته فقولان. الجديد الأظهر أنه لا يجوز لها أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه ثم تعتد. والقديم أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح. ومما احتجوا به للجديد أن أم ولده لا تعتق ولا يقسم ماله والأصل الحياة والنكاح. Pasal tentang suami yang pergi dari istrinya. Jika tidak terputus beritanya, maka status pernikahannya tetap berlanjut. Dan hakim memberikan nafkah untuk si istri yang diambilkan dari harta suaminya, bila memang hartanya terdapat di daerah tempat tinggal si istri. Jika tidak ada, maka hakim menulis surat kepada hakim di tempat suami berada untuk menuntutkan hak si istri. Jika beritanya terputus, dan tidak bisa dipastikan tentang kondisinya, sehingga ia diduga mati, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. 1.
Kaul Jadid Al-Azhar menyatakan, wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai terbukti kematian atau talaknya, dan kemudian ia menjalani masa idahnya. 2. Kaul Qadim menyatakan, wanita tersebut menunggu selama 4 tahun, kemudian menjalani masa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, 4 bulan 10 hari, kemudian sudah diperbolehkan menikah. Hujah yang disampaikan para ulama atas kaul jadid adalah, bahwa budak wanita yang melahirkan anak seorang sayyid yang mafqud tidak merdeka dan hartanya tidak boleh dibagi. Selain itu, hukum asal dalam masalah ini adalah si suami pertama masih hidup dan pernikahan masih sah. 4. Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, Juz 8 halaman 402-403. السادسة إذا ظهر المفقود فإن قلنا بالجديد فهي زوجته بكل حال فإن نكحت لم يطأها المفقود حتى تنقضي عدة الناكح وإن قلنا بالقديم ففيه طرق أحدها عن أبوي علي بن أبي هريرة والطبري أن الحكم كذلك لأن تيقن الخطأ في الحكم بموته فصار كمن حكم بالاجتهاد ثم وجد النص بخلافه وهذا أصحهما عند الروياني. والثاني إن قلنا ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرا فقط فالحكم كما ذكرنا. وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فقد ارتفع نكاح الأول كالفسخ بالإعسار. فإن نكحت فهي زوجة الثاني. قاله أبو إسحاق. والثالث عن أبي إسحاق أيضا إن ظهر وقد نكحت لم ترد إلى المفقود وإن لم تنكح ردت إليه وإن حكم الحاكم بالفرقة. والرابع لا ترد إلى الأول قطعا. والخامس عن الكرابيسي عن الشافعي رحمهما الله تعالى أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر المثل. ومستنده أن عمر رضي الله عنه قضى به. وعن القاضي حسين زيادة فيه وهي أنه إن فسخ غرم الثاني مهر مثلها. والسادس أن نكاح الأول كان ارتفع بلا خلاف لكن إذا ظهر المفقود هل يحكم ببطلان نكاح الثاني وجهان. أصحهما لا لكن للمفقود الخيار كما ذكرنا. وإذا قلنا نكاح الثاني باطل فهل نقول وقع صحيحا ثم إذا ظهر المفقود بطل أم نقول نتبين بظهور المفقود أنه وقع باطلا وجهان. فعلى الثاني يجب مهر المثل إن جرى دخول وإلا فلا شيء وعلى الأول الواجب المسمى أو نصفه ولو ظهر المفقود وقد نكحت وماتت فهل يرثها الأول أم الثاني يخرج على هذه الطرق. السابعة إذا نكحت على مقتضى القديم وأتت بولد يمكن كونه من الثاني وجاء المفقود ولم يدع الولد فهو للثاني لأن بمضي 4 سنين يتحقق براءة الرحم من المفقود. Kasus ke-6 dari khilaf tentang mafqud. Bila suami yang menghilang muncul, maka bila kita menggunakan qaul jadid, maka bagaimanapun si wanita tetap menjadi istrinya. Bila si wanita sudah menikah lagi, maka suami pertama, mafqud, tidak boleh bersetubuh dengannya, sampai si wanita menghabiskan masa idah dari suami kedua. Bila kita menggunakan qaul qadim maka terdapat beberapa riwayat. Dari Abu Ali bin Abi Hurairah dan At-Tabari menyatakan bahwa hukumnya sama dengan di atas, qaul jadid. Sebab, kita telah meyakini kesalahan dalam menghukumi mati suami pertama. Seperti halnya orang yang menghukumi berdasarkan ijtihad, lalu ia temukan nasy yang berlawanan dengannya. Riwayat ini yang lebih sahih dari 2 riwayat yang ada, demikian menurut Al-Rawiyani. Bila kita menghukumi dengan terjadinya perceraian, nikah si istri dan suami pertama, secara dahirnya saja, maka hukumnya seperti yang telah kami sebutkan, qaul jadid.
Sementara bila kita menghukumi dengan terjadinya perceraian, nikah si istri dan suami pertama, secara dahir dan batin, maka pernikahan suami pertama batal, seperti kasus Fas sebab suami tidak mampu memberi nafkah. Bila si istri sudah menikah lagi, maka ia tetap menjadi istri suami kedua. Demikian pendapat Ibnu Ishaq. Diriwayatkan pula dari Ibnu Ishaq, bila suami pertama muncul, sedangkan si wanita sudah menikah lagi, maka ia tidak dikembalikan kepadanya. Namun bila belum menikah lagi, maka ia dikembalikan kepadanya, sekalipun hakim telah memutuskan perceraian antara keduanya. Si istri tidak dikembalikan pada suami pertama, tanpa khilaf. Dari Al-Karobisi, dari Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala menyatakan, suami pertama mempunyai dua opsi, yaitu antara mengambilnya dari suami kedua, atau membiarkannya tetap menjadi istri suami kedua, dan ia mengambil kompensasi mahar mitsli dari suami kedua. Dasar hukumnya adalah riwayat tentang Umar yang pernah memberi keputusan hukum demikian. Dalam riwayat Al-Qadi Husain terdapat tambahan riwayat Umar tersebut, yaitu, bila suami pertama merenfas pemikahan si istri dan suami kedua, lalu mengambil kembali istrinya tersebut, maka ia harus memberi kompensasi sebesar mahar mitsli kepada suami kedua. Pernikahan suami pertama terhapus, tanpa terdapat khilaf di kalangan ulama. Tetapi bila suami pertama muncul, maka apakah pernikahan suami yang kedua dihukumi batal? Dalam kasus ini terdapat dua wajah, pendapat Ashab Syafi'i. 1. Ashhoh menyatakan tidak batal, namun suami pertama memiliki dua opsi yang telah kami sebutkan tadi, dalam riwayat kelima. 2. Bila kita menggunakan pendapat yang membatalkan akad nikah suami kedua, maka a. Apakah kita hukumi pernikahan tersebut sah secara hukum? Kemudian saat suami pertama muncul, menjadi batal. Ataukah b. Dengan kemunculannya, kita hukumi batal pernikahan kedua tersebut sejak awal. Maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat ashab. Maka berdasarkan pendapat kedua, b. Bila dalam pernikahan kedua sudah terjadi persetubuhan antara suami kedua dan si istri, maka suami kedua wajib memberi mahar mitsli kepada suami pertama. Bila belum, maka ia tidak harus memberi apa-apa. Sementara menurut pendapat pertama, a. Maka suami pertama wajib memberi mahar musama, yang disebutkan dalam akad, atau separohnya kepada suami kedua. Dan bila suami pertama muncul, sedangkan si istri telah menikah lagi dan kemudian meninggal dunia, maka apakah yang menjadi ahli warisnya suami pertama? Ataukah suami kedua? Maka kasus ini bisa diselesaikan dengan keenam riwayat 1 sampai riwayat 6 ini. Kasus ketujuh dari khilaf tentang mafqud. Bila si wanita sudah menikah lagi sesuai dengan ketentuan kaul qadim, dan ia melahirkan seorang anak yang dimungkinkan dari suami kedua. Kemudian suami pertama muncul, namun ia tidak mengklaim anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut dihukumi sebagai anak suami kedua. Sebab, dengan melewati masa 4 tahun, terbukti sudah bersihnya rahim istri dari air mani suami pertama.